Di sini saya ini perkenalkan, sebelumnya saya Dr. Dwi Nurung. Saya ini mahasiswi program studi ilmu gizi Universitas Muhammadiyah Mesir. Nah, tujuan saya saat ini itu memberikan Mbak ruang untuk konsultasi mengenai pola gizi seimbang. Nah, kira-kira selama ini yang Mbak rasakan itu di kehidupan kakak itu gimana mengenai pola gizi seimbang? Ini berkonsultasi tentang apa, Kak? Saya ingin berkonsultasi tentang diet. Diet. Nah, berarti topik utamanya ini diet ya, Mbak ya? Iya. Nah, diet ini yang Mbak lakukan selama menjalankan sebelumnya Mbak ini perkenalkan nama dulu, dengan asma siapa, Kak? Atas nama Feby, Baby dengan usia 22 tahun, 22 tahun, dengan agama Islam. Kemudian Mbak Baby ini mempunyai tinggi badan berapa, Kak? TB-nya? Tinggi badan 145 cm. Dan berat badannya 56 kilo. 56 kg ya, Kak ya? Baik, sebelum kita membahas mengenai yang Mbak konsultasi tadi mengenai diet, sebelumnya Mbak ini apakah sudah pernah menjalankan diet? Sudah pernah turun dari 60 kilo sampai 56 kilo itu. 56 kilo. Tapi stuck. Berarti kurang lebih ini turunnya itu 4 kilo ya, Kak ya? Ya. Nah, 4 kilo ini Kakak itu selama berapa bulan, Kak, proses menjalani diet turun ke 4 kilo ini, Kak? Kurang lebih 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih ya, Kak ya? Ya. Nah, baik, sebelumnya Kakak ini mempunyai kebiasaan pola makannya gimana, Kak? Satu hari kira-kira itu berapa kali? Kalau sebelum diet itu pola makanku 2 kali sehari. Nah, pas diet itu dari 60 sampai ke 56 kilo, Ya. itu aku pakai pola makan OMAD. One meal a day. Oke. Jadi 1 kali makan saja satu harinya, Kak? Iya. Oke. Dengan Baik. porsi banyak. Dengan porsi yang banyak. Oke, baik. Baik, kita langsung saja memasuki ke tema yang Mbak konsultasikan tadi, yaitu mengenai diet. Nah, apa sih, Kak, yang Mbak permasalahin tentang diet ini itu apa? Itu tadi kok stuck terus. Stuck terus. Apa kurang nurunin lagi Iya. pola makannya atau gimana? Nah, kira-kira targetnya Kakak ini dari 60 kan sudah tadi turun 56 ya, Kak ya? Kira-kira mau turun berapa kilo lagi, Kak? Kalau bisa sih sampai 45. Sampai 45 biar ideal ya, Kak ya? Iya. 45 kilo dengan targetnya. Nah, jadi Kak, sebelumnya permasalahan yang Kak alami ini mungkin sudah banyak terjadi ya, Kak ya, di negara Indonesia ini. Dan mungkin Kakak juga tidak asing mengenai kenapa sih kok saya ini sudah makan yang dikit kok nggak turun-turun, malah stuck. Mungkin begini, Kak, Kakak selain memperhatikan dan mengatur jumlah porsi makannya, Kakak itu juga harus menentukan jadwal sama jenis makanannya, Kak. Jadi dengan prinsip 3J sesuai dengan diet orang yang diabetes. Tapi nggak apa-apa kok digunakan untuk orang yang benar-benar emang mau menurunkan berat badan secara drastis dan banyak. Jadi ini, Kak, yang Mbak alami itu tentunya memiliki banyak, Kak, faktornya itu. Ada beberapa hal yang mungkin Mbak perlu memperhatikan. Yang pertama itu gini, faktornya itu mungkin Mbak itu makan sedikit, akan tetapi kalorinya itu padat, benar? Iya. Kemudian Mbak ini dietnya itu terlalu ketat banget, jadi bisa menyebabkan metabolisme itu melambat, Kak. Kemudian yang ketiga itu ada mungkin Mbak ini kurang mengkonsumsi protein baik jenis nabati maupun hewani. Kemudian Kakak juga bisa disebabkan karena kurangnya serat, bisa juga mungkin karena aktivitas fisik yang rendah. Mungkin ini sudah benar-benar ya
ya kan Kak? Kemudian Iya. bisa juga karena kurang intensitas, mungkin karena kan Mbak saat ini kan sedang mahasiswa ya Kak ya. Iya. Mungkin ada tekanan tugas, deadline tugas, tekanan saat Iya, berkuliah, lagi lagi UAS apalagi. Kemudian ada juga Kak beberapa kesalahan umum yang sering terjadi itu ada beberapa. Yang pertama itu mungkin terlalu fokus pada kalimat sedikit, bukan prinsip seimbang. Akan tetapi mungkin Mbak itu terlalu fokus pada prinsip sedikit bukan seimbang. Bisa juga karena melewatkan makan, itu bisa menyebabkan juga metabolismenya itu menurun. Kemudian bisa juga tidak mencatat asupan makanan yang Mbak makan setiap harinya, bisa juga. Kemudian hanya melihat timbangan, bukan komposisi tubuhnya. Jadi Mbak itu fokusnya aku pengen turun, bukan melihat komposisi tubuhnya. Nah, ada juga Kak faktor yang lain itu BB turun itu bukan karena lemak aja Kak, akan tetapi juga karena bertambahnya air ini. Kemudian, nah contohnya itu gini, bisa terjadi karena retensi cairan. Bisa juga gini Kak, BB-nya Mbak itu enggak turun-turun, itu karena bertambahnya air, bukan hanya lemak saja Kak. Contohnya gini, retensi cairan akibat Mbak itu sering mengkonsumsi makanan yang tinggi garam. Contohnya kayak mie instan, kemudian makan makanan kemasan, kayak saat ini kan kita ada kayak basreng dan sebagainya itu. Nah, kalau kita itu sering mengkonsumsi makanan yang tinggi garam, itu bisa menyebabkan tubuh itu menyimpan airnya itu lebih banyak Kak. Terasa kembung dan begah. Ini bukan karena lemak aja, tapi itu beratnya itu karena air Kak. Bisa juga karena perubahan hormon, terutama pada orang perempuan seperti Mbak ini, pada saat kita mungkin menjelang mens atau saat mens. Nah, maka hormon yang terjadi itu Kak, hormon estrogen dan progesteron itu bertambah, sehingga tubuh itu bisa menahan cairan dan perut itu terasa begah. Akan tetapi jika hormon itu kembali stabil, BB itu akan itu Kak, biasanya itu akan turun gitu loh, tanpa kita menjalani peraturan diet. Jadi pokoknya kuncinya tuh gini Kak, kan pokoknya ada beberapa faktor Kak, terutama aktivitas fisik, kita itu jarang mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, kemudian kurang serat juga, kemudian kita itu tidak mengatur pola stres, pola tidur, kemudian kita itu sering mengkonsumsi makanan yang dan gini, kita itu sering terfokus, kita tuh nggak apa-apa kok makan dikit, akan tetapi tidak memperhatikan komposisi tubuhnya. Padahal Kak, sesuai dengan anjuran Kemenkes itu kita itu boleh kok saat jadi itu mengkonsumsi makanan yang kayak lengkap, contohnya pada isi piringku. Nah, isi piringku itu Kak, komposisi di dalam isi piringku itu ada buahnya, ada lauknya, ada karbohidratnya. Jadi pada saat kita menjalani diet itu kita juga boleh Kak mengurangi kayak nggak makan nasi, nggak makan karbohidrat, akan tetapi kita banyakin di proteinnya. Akan tetapi itu kita tuh nggak apa-apa Kak makan karbohidrat, lemak, protein itu karena sesuai dengan anjuran Kemenkes itu perlu. Akan tetapi kita juga harus memperhatikan porsinya. Jadi komposisinya itu harus pas. Jadi di dalam isi piringku ini harus ada lauk nabati, lauk hewani, sayuran, karbo. Akan tetapi kita harus memperhatikan porsinya. Jadi harus seimbang. Enggak yang nasinya nanti 2 entong, ikannya cuma 1, itu kan enggak seimbang ya kayak. Mungkin nanti nasinya misalnya cuma 1 entong, nanti kita banyakin di lauk, kita banyakin di proteinnya aja, karena protein itu bisa membentuk jaringan Kak, agar lebih kencang itu lebih lama. Nah, mungkin itu tadi mengenai kenapa sih kok kita itu udah diet, udah makan yang dikit, kenapa sih kok nggak turun-turun. Itu tadi Kak, faktornya ada beberapa. Nah, caranya itu mungkin Mbak itu alternatifnya itu yang pertama itu selain mengurangi makan itu aktivitas fisik yang cukup, sekalinya sering olahraga. Pokoknya olahraga itu nggak perlu lama kok Kak, nggak perlu yang sampai maraton, yang mana mungkin di rumah aja yang ringan-ringan aja, apa tetapi sering. Kemudian memperhatikan 3J tadi Kak, jadwal makanan, jenis makanan, jumlah makanannya, dan juga mungkin Mbak itu sering mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Karena apa? Kita saat
mengkonsumsi makanan yang tinggi serat itu bisa menyebabkan metabolisme di dalam tubuh kita itu lancar Kak. Jadi saat kita mengkonsumsi makanan itu dicerna di dalam tubuh itu lancar gitu loh Kak. Nah itu tadi Kak mengenai penjelasan dari saya. Apakah ada yang Mbak mau tanyakan lagi? Udah sih, udah jelas banget. Oh Makasih iya, ya Kak. oke Kak, saya juga terima kasih ya Kak. Ya mungkin sharing-sharing tadi saya ada yang kurang, saya juga mohon maaf karena saya juga masih di tahap belajar. Nanti saya juga akan mengulik lebih dalam lagi untuk next, mungkin Mbak mau konsultasi yang kedua gitu ya Kak ya. Itu tadi konsultasi hari ini, semoga apa yang saya berikan tadi bisa bermanfaat dan bisa Mbak jalankan di kehidupan sehari-hari. Dan semoga Mbak juga sesuai dengan tadi BB Mbak bisa turun ke 45 kilo juga, semoga bisa terrealisasikan dengan baik dan dengan cepat. Oke Kak, terima kasih ya Kak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.